Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alda Rahma. Di sini saya akan menampilkan 6 keterampilan mengajar, yaitu keterampilan membuka pembelajaran, keterampilan menjelaskan, kemudian keterampilan mengadakan variasi, mengadakan keterampilan memberikan penguatan, dan keterampilan mengajar eh, perorangan dan perorangan dan kelompok kecil juga keterampilan bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Wah, selamat paginya semangat banget ya hari ini. Ibu suka banget. Gimana kabarnya hari ini Jasmine dan Takif? Sehat, Sehat Ibu. Ibu. Alhamdulillah, Ibu juga sehat dan senang sekali karena bisa belajar bareng kalian hari ini. Semangat belajarnya hari ini gimana nih? Semangat enggak? Semangat, Bu. Semangat dong Bu. Semangat. Semangat ya, wah gitu dong. Ibu mau anak-anak ibu tuh semangatnya selalu membara setiap hari. Nah, oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu yuk. Oke, untuk ketua kelas, Sakif boleh dipimpin ya doanya. Baik Ibu, mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Sakif. Nah, karena tadi eh, doanya sudah, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Nah, ketika Ibu panggil namanya, anak-anak harus bilang hadir sambil tunjuk tangan ya di depan layar. Nah, oke, yang pertama ada Aulia Syarani Jasmine, hadir. Hadir, Ibu. Hadir. Oke, kemudian Muhammad Sakif Arya Chandra. Hadir Ibu. Hadir. Alhamdulillah hari ini kita lengkap semua ya. Hebat, nggak ada yang absen. Berarti semuanya semangat belajar hari ini. Anak-anak, nah nih anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi ya, Ibu mau tanya dulu nih soal pelajaran kita kemarin. Masih ingat nggak pembelajaran kita yang kemarin? Ingat, Ibu, Apa tuh Jasmine? tentang jenis-jenis peraturan, Ibu. Wah, Jasmine keren banget. Hebat sekali. Betul, kemarin kita udah belajar tentang jenis-jenis peraturan. Nah, sekarang Ibu mau tes nih. Siapa yang masih ingat apa sih jenis-jenis peraturan itu? Saya Ibu. Oke, Sakif, apa tuh? Ada peraturan di rumah, di sekolah, dan peraturan di masyarakat Bu. Luar biasa, tepuk tangan buat Sakif. Keren banget, masih ingat. Lengkap sekali ya. Tepuk tangan yuk. Oke, betul sekali ya. Kemarin tuh kita udah belajar tentang peraturan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Dan kita tahu bahwa peraturan itu ada di mana-mana. Ya kan? Semuanya punya tujuan yang sama anak-anak kayak itu supaya kita bisa hidup tertib dan nyaman bersama orang lain. Nah, Hmm, Ibu mau tanya satu lagi nih. Dari jenis-jenis peraturan yang kemarin kita pelajari, mana sih yang paling sering kalian temui di lingkungan? Peraturan di rumah Bu. Peraturan. Karena Nah, kenapa kita tuh di Sakif? rumah setiap Kenapa? hari. Karena kita di rumah setiap hari. Betul, pinter banget Sakif. Oke, nah karena kita udah tahu nih kita mau belajar tentang norma di rumah. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, siapa di sini yang rumahnya punya aturan? Saya, Ibu, Oke, Jasmine, apa tuh aturan-aturannya? di rumah saya harus merapikan mainan sendiri setelah dimainin, Ibu. Wah, bagus banget, Jasmine. Menurut Jasmine, kenapa ya aturan itu dibuat? Supaya rumahnya jadi tetap rapi, Ibu. Terus mainnya jadi nyaman. Betul sekali, aturan itu dibuat supaya semuanya jadi lebih baik. Seperti merapikan mainan itu supaya kamar kita menjadi nyaman. Nah, selain itu, ada aturan apa lagi sih di rumah kalian?
Kalau di rumah saya, Bu, harus tidur tidak terlalu malam, harus tepat waktu, Bu. Wah, itu juga aturan yang bagus. Kira-kira Sakif, kenapa ya harus begitu? Biar besoknya semangat dan tetap sehat. Pinter banget Sakif jawabannya. Jadi anak-anak, aturan di rumah itu penting ya untuk kebaikan kita bersama. Tapi apakah setiap rumah harus punya aturan yang sama? Enggak harus sama, Ibu. Kan setiap keluarga harus beda-beda. Tepat sekali Jasmine, hebat. Yang penting aturan itu dibuat untuk menjaga apa? Untuk menjaga keluarga supaya tetap rukun dan nyaman. Gitu. Nah, jadi ya, jadi kesimpulannya aturan di rumah itu bukan untuk mengekang kita ya. Nah, tapi supaya kita bisa hidup bersama dengan nyaman, tertib, dan saling menghargai ya anak-anak. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, sekarang kita lihat nih di layar ibu punya apa. Wah, kita lihat ya di sini ya. Nah, di sini tadi kita sudah tahu ya norma norma di rumah itu apa. Jadi, norma di rumah adalah aturan dan kebiasaan baik yang harus kita lakukan bersama keluarga di rumah. Norma ini mengajarkan kita cara bersikap sopan, bertanggung jawab, dan saling menyayangi antara anggota keluarga. Norma dibuat agar rumah menjadi tempat yang nyaman, aman, dan bahagia untuk semua. Sama tadi tuh yang seperti dikatakan Iya. Jasmine. Misalnya kita eh, harus merapikan mainan supaya nyaman. Betul sekali. Nah, di sini kita lihat nih, di sini ada jenis-jenis norma di rumah. Ada norma agama, norma sopan santun, norma kebersihan, dan norma kasih sayang. Kalau norma agama itu merupakan aturan berdasarkan ajaran agama anak-anak, seperti berdoa, kemudian saling menghormati dan bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan kepada keluarga kita. Kalau norma sopan santun, cara bersikap baik kepada anggota keluarga itu anak-anak, seperti berbicara sopan sama ibu, sama bapak, kemudian mengetuk pintu sebelum masuk dan mengucapkan terima kasih. Nah, yang ketiga ada norma kebersihan. Nah, di norma kebersihan ini, di dalamnya itu ada kebiasaan menjaga kebersihan diri dan di rumah, seperti merapikan tempat tidur, merapikan mainan sehabis bermain, kemudian mandi teratur, dan membereskan juga mainan dan membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Nah, yang terakhir ada norma kasih sayang. Pernah nggak sih dengar norma kasih sayang? Pernah nggak? Belum ya, Apa belum itu, pernah. Bu? Nah, norma kasih sayang itu sikap peduli antar keluarga nih, seperti menjaga adik, membantu ibu, menjenguk anggota keluarga yang sakit, dan tidak membuat orang lain sedih di rumah. Seperti itu. Nah, ini kita lihat lagi nih di sini. Ada manfaat mematuhi norma-norma di rumah. Yang pertama, rumah jadi nyaman. Semua anggota keluarga merasa merasa nyaman nih atau betah tinggal di rumah yang tertib dan bersih. Kemudian keluarganya keluarganya jadi harmonis, saling menghormati dan membuat keluarga menjadi akrab dan penuh kasih sayang. Terus kalau kita mematuhi norma di rumah, kita bisa menjadi anak yang terpuji loh. Orang tua kita tuh bakal bangga banget sama kita. Dan guru di sekolah juga bisa kagum sama ketika melihat sikap baik kita. Nah, kemudian kalau kita mematuhi norma, kita juga bisa belajar disiplin, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, kemudian ada nih terhindar dari masalah. Kalau misalnya di rumah kita itu punya aturan yang baik, punya aturan yang baik dan buat kita itu tuh kita jadi jauh dari
pertengkaran. Terus kemudian juga ada tumbuh menjadi baik. Karena kebiasaan baik itu membentuk diri kita yang karakter yang kuat untuk di masa depan. Seperti itu. Nah, kira-kira nih, em, di sini ada lihat nih, ada jika kita mematuhi norma dan jika kita melanggar norma. Kalau kita melanggar norma, orang tua menjadi kecewa nggak, Sakif? Iya Bu, jadi kecewa banget. Mm-mm. Terus rumah menjadi kotor ya, berantakan dan tidak nyaman. Kemudian bisa terjadi pertengkaran nih sama adik, ya kan? Terus kemudian adanya nanti kita jadi nggak percaya deh sama ade kalau misalnya kita melanggar norma. Kita juga punya kebiasaan buruk nih. Nanti kalau misalnya kita tidak mematuhi norma, nanti kita malas rapin tempat tidur seperti itu. Nah, karena ibu eh, sudah selesai nih menjelaskannya, ibu punya sesuatu untuk kalian agar kalian mengerjakannya. Sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk kegiatan seru nih ya. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil ya. Nah, kelompok pertama itu ada Jasmine dan Sakif. Kalau gitu sudah tahu ya kelompoknya masing-masing ya. Sudah, Sudah Bu. Ibu. Sudah. Nah, di Zoom ini Ibu minta setiap kelompok diskusinya di chat grup kelompok masing-masing ya, atau nanti Ibu buatkan breakout room. Oke. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu nih ya, jelaskan dulu tugasnya di layar ini kan ada lembar kerja LKPD ya, namanya Mari Bernalar. Di sini ada 7 gambar nih perilaku anak-anak. Tugas kelompok kalian adalah berdiskusi bersama untuk menentukan gambar mana yang menunjukkan perilaku patuh dan tidak patuh. Berarti kalau patuh itu gambarnya nanti diberi tanda centang ya, diberi tanda centang. Nah, kalau tidak patuh diberi tanda silang, oke? Dan yang paling penting, tulis juga alasannya ya di buku tulis. Kenapa kalian pilih centang dan kenapa pilih tilang. Ada pertanyaan lain sebelum Ibu mulai? Tidak Ibu. Tidak, Bu. Tidak. Oke, waktunya 15 menit mulai dari sekarang. Semangat. Nah, Ibu mau mampir kelompok satu nih. Halo kelompok satu, sudah sampai gambar nomor berapa nih? Baru nomor 2 Ibu. Baru nomor 2? Oke, masih ada waktu, nggak apa-apa. Gambar nomor 2 itu yang mana ya? Coba ceritain ke Ibu. Itu yang anak duduk di sofa Bu yang lagi nonton TV. Kami kasih silang. Wah, kenapa tuh Sakif dikasih silang ya? Karena harusnya Bu belajar dulu baru menonton TV Bu. Betul banget, alasannya sudah tepat. Jangan lupa ditulis alasannya ya. Kelompok satu sudah jalan dengan baik nih, lanjutkan ya. Nah, coba Jasmine, Ibu lihat tadi kamu diem aja nih, ada yang bingung kah? Iya, Ibu. Saya bingung sama gambar nomor 6. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Coba nih Jasmine perhatikan anak di gambar ini nih. Mau ngapain sih dia? Itu mau makan ya, Bu? Iya betul. Nah, sebelum makan tangannya sudah bersih atau belum tuh? Kayaknya belum deh, Bu. Itu masih kotor. Belum ya. Oke, berarti kalau tangan kotor langsung makan itu patuh aturan atau tidak? Enggak, Bu. Harusnya kan cuci tangan dulu. Nah, Mine itu bisa. Tadi cuma perlu diperhatikan lebih teliti lagi gambarnya ya. Jadi jawabannya apa tuh, Jasmine? Jadi jawabannya silang. Soalnya nggak cuci tangan sebelum makan.
Betul sekali. Jangan lupa tulis alasannya di buku tulis ya. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis nih. Ibu tadi sudah keliling ke semua kelompok, dan Ibu senang sekali melihat kalian semua berdiskusi dengan serius. Nah, itu yang Ibu suka banget dari kalian. Kalau bingung, jangan diam saja ya. Tanya sama Ibu, diskusi, dan pasti bisa. Tepuk tangan untuk semuanya kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya hari ini. Hore! Nah, Nah, anak-anak, baik. Tadi kan kita sudah melihat bersama ya, kita udah ngelihat ada norma-norma di rumah, kemudian juga aturan-aturannya apa aja sih yang ada di rumah, di tempat tidur, kemudian di kamar mandi, di ruang makan, seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, coba yang merasa di rumahnya juga punya aturan seperti yang sudah Ibu tunjukkan tadi, tunjuk tangan. Wah, banyak sekali ya. Berarti kalian semua punya aturan di rumah masing-masing. Keren banget. Nah, sekarang Ibu mau denger nih, siapa yang berani cerita ke Ibu satu saja aturan apa yang ada di rumah kalian? Saya, Ibu. Boleh, Jasmine, apa itu? Aturan rumah saya itu harus berdoa dulu sebelum makan. Aturan di rumah Jasmine harus berdoa sebelum makan, sama persis tadi ya, sama yang udah Ibu jelaskan juga. Hebat sekali Jasmine, terima kasih ya sudah berani berbagi. Nah, tadi kita juga lihat nih, ada ada berdoa sebelum makan tadi di penjelasannya. Kira-kira kenapa ya kita harus berdoa dulu sebelum makan? Supaya makanannya jadi berkah, Bu, dan kita bersyukur sama Tuhan. Tepat sekali, hebat Sakif. Berdoa sebelum makan itu supaya kita bersyukur atas rezeki yang sudah Tuhan berikan. Jawaban yang sangat bagus. Nah, oke. Sekarang selain berdoa tadi juga ada gak sih satu kegiatan yang yang Ibu jelaskan dan Ibu suka banget nih? Kalau misalnya di rumah itu, nah, siapa di rumahnya itu juga punya aturan membantu orang tua? Wah, semuanya punya ya. Ternyata kalian semua sudah terbiasa nih untuk membantu orang tua di rumah. Coba Sakif, biasanya kamu bantu apa sih di rumah? Saya biasanya bantu ibu nyapu halaman rumah, Bu. Dua jempol untuk Sakif. Keren, menyapu rumah itu juga aturan keluarga keluarga ya. Nah, aturan kebersihan juga berarti Sakif sudah mematuhi salah satu peraturan di rumah karena Sakif juga anak yang rajin dan membantu orang tua. Are. Oke. Nah, setelah kita tahu banyak sekali nih aturan yang ada di rumah masing-masing, coba kita bayangkan bersama ya. Kira-kira akan seperti apa ya kalau di rumah kita itu nggak ada aturan sama sekali? Bakal berantakan, Bu. Oke, bener ya, Sakif. Kalau tidak ada aturan, semua orang akan berbuat sesukanya sendiri. Rumah jadi nggak tertib, gak nyaman, dan bisa bertengkar. Nah, oke, tadi kita sudah belajar banyak sekali ya. Kita sudah lihat aturan di rumah, kemudian manfaatnya apa saja, kalau dilanggar kenapa, dan kalau dipatuhi kenapa, seperti itu. Ibu bangga sekali dengan kalian karena hari ini semuanya berani bicara. Terima kasih ya, Sakif dan Jasmine, karena sudah berani bicara ke depan nih. Berarti hari ini tuh semuanya aktif dan semuanya juga punya aturan yang baik di rumah. Ingat ya, anak-anak, aturan itu bukan hukuman loh. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, aturan ada karena orang tua itu sayang sama kita ya. Orang tua